Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dipicu masalah denda adat perselingkuhan, 2 kelompok warga di Nawaripi, Kabupaten Mimika, bentrok. 15 nelayan asal Merauke dideportasi dari Australia. Harga cabai di Merauke melonjak. Harga cabai di Merauke, Papua Selatan belum stabil. Bahkan harganya terus naik. Saat ini seluruh jenis cabai di Pasar Rawamanggu Merauke terpantau naik. Khusus jenis cabai kecil dalam satu hari harganya naik dari Rp100.000 menjadi Rp120.000 per kilogram. Harga ini juga sama dengan cabai besar. Sedangkan cabai keriting naik dari Rp90.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai ini disebabkan pasokan cabai dari petani berkurang akibat musim kemarau. Di Merauke ada beberapa sentra cabai yang kerap memasok cabai ke pasaran, seperti di distrik Semangga, distrik Tanah Miring, dan distrik Kurik, Merauke. Lombok itu sekarang dijual berapa itu? 120 lombok kecil. Dari harga berapa tadinya itu? Dari harga 100. 100 ya. Nah kalau lombok besar? Sama itu, dari harga 80 malah, 90 terus naik 100. Kalau keritingnya sama juga? Keriting sama. Sama juga. Itu kenapa bisa naik begitu Pak? Itu pasokannya kurang. Kurang ya? Kurang. Memang sudah mulai berkurang Pak ya? Mulai berkurang banget. Harga lombok itu kira-kira bakal naik lagi Pak? Bakalan naik lagi 150. Satu hari ini ya? Iya, karena pasokannya kurang, banyak peminat. Peminat ya? Pedagang tidak bisa memastikan harga cabai akan turun, bahkan mereka memperkirakan harga saat ini masih bisa naik lagi karena pasokan dari sentra cabai dengan permintaan masyarakat tidak sebanding. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kabar gembira bagi pemilik kendaraan bermotor yang menunggak pajak. Kantor Samsat Merauke akan menghapus denda pajak kendaraan bermotor mulai tanggal 25 Juli hingga 25 Oktober 2024. Penghapusan denda pajak ini untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah dan mencegah tingginya angka tunggakan pajak kendaraan bermotor. Kepala Samsat Merauke, Kaya Fasim Bilap, meminta masyarakat memanfaatkan kesempatan ini untuk segera membayar pajak kendaraan bermotor yang tertunggak. Ya, penghapusan denda pajak ini waktu pelaksanaannya akan dilaksanakan tanggal 25 Juli sampai dengan 25 Oktober 2024. Pelaksanaan itu serentak dilakukan di Samsat Merauke, Samsat Mendikbud, dan Samsat Merauke. Itu berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik roda 2, roda 4, dan roda 6 ke atas. Jadi penghapusan ini mulai dari berapa tahun punya keseluruhan? Keseluruhan yang sudah nunggak 5 tahun kah, lebih dari 5 tahun kah, atau nunggak misalnya nunggak bulan ya, nunggak bulan misalnya 2024, nunggak bulan semua berlaku. Penghapusan denda pajak ini berlaku untuk semua jenis kendaraan, baik sepeda motor, mobil, dan kendaraan roda 6. Saat ini tunggakan pajak kendaraan bermotor di Samsat Merauke masih terbilang cukup tinggi, mencapai sekitar Rp137 miliar tahun ini. Masyarakat diminta untuk aktif membayar pajak kendaraan karena uang pajak akan digunakan juga untuk membiayai pembangunan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Operasi patuh saat ini masih berlangsung di Merauke, Papua Selatan. Selama operasi berlangsung, Satlantas Polres Merauke banyak menjaring kendaraan yang tidak mematuhi aturan berlalu lintas. Operasi ini juga tidak terbatas pada kendaraan berbahan bakar bensin atau solar, namun juga sepeda listrik yang saat ini mulai populer di masyarakat. Sejauh ini, Polres Merauke belum mendapati sepeda listrik yang berseliweran di jalanan kota Merauke.
Kasat Lantas Polres Merauke AKP Novi Gultom mengatakan, jikapun ada, polisi hanya memberikan arahan dan nasihat kepada pengguna sepeda listrik agar menggunakan di gang sekitar rumah dan tetap menggunakan helm. Selama pelaksanaan kegiatan operasi Patuh, kami belum menemukan untuk sepeda listrik ini berada di jalan raya pada saat kami pelaksanaan kegiatan operasi Patuh. Tetapi mungkin di waktu-waktu tertentu memang sudah cukup banyak ya masyarakat Merauke ini yang menggunakan sepeda listrik. Ketika kita temukan di jalan raya pada saat tidak kita melaksanakan kegiatan operasi ataupun razia, tetap kita himbau kalau seandainya menggunakan sepeda listrik ini tetap harus mematuhi juga, mungkin dia tetap menggunakan helm, terus batas kecepatan yang digunakan juga karena memang tidak boleh dia memang di jalan raya. Tetap kami menghimbau agar tidak ke jalan raya, mungkin bisa dipergunakan di gang-gang kecil ataupun jalan-jalan kecil. Jadi kami himbau juga kepada orang tua jangan asal memberikan sepeda listrik itu kepada anak dan membiarkan anak itu berseliweran di jalan raya. Kalau hanya memang digunakan untuk seperti gang ataupun jalan-jalan kecil, ya itu memang diperbolehkan. Untuk umur ya belum ada aturannya ya Pak ya, belum ada aturannya karena ini kan sepeda bukan kendaraan bermotor. Kalau motor listrik kan memang sudah ada karena memang dia kan batas kecepatannya sudah beda dengan sepeda. Kalau untuk sepeda kan memang tidak ada batasan umur menggunakan sepeda itu umur berapa. Cuman memang sekarang ini kan sepeda sudah dirubah menjadi seperti mirip kendaraan bermotor. Jadi memang sekarang anak-anak kecil juga sudah bisa menggunakan sepeda itu karena memang sangat gampang dan mudah gitu. Makanya kami himbau juga kepada masyarakat Kabupaten Merauke memang seharusnya khususnya masih anak-anak yang mungkin tingkatan SD, SMP, SMA yang memang belum mampu berkendara kendaraan bermotor di jalan raya walaupun itu menggunakan sepeda, jangan. Polisi juga mengimbau orang tua tidak mengizinkan anak menggunakan sepeda listrik di jalan raya karena kendaraan ini belum ada aturan atau regulasi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.